Shalom. Shalom semuanya. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Haleluya. Kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk datang kepada Tuhan, untuk bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Haleluya. Kita mau sembah Tuhan kita yang luar biasa. Katakan terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap pertolongan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk setiap penyertaan-Mu. Terima kasih untuk kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih untuk setiap pertolongan lepas pertolongan yang tidak pernah terlambat dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami datang kepadamu pada pagi hari ini Tuhan. Kami mau membawa ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Haleluya.
Bertambah
setia, yang selalu menyertai kehidupan kami, yang selalu menolong hidup kami. Berseru kepada Tuhan, tinggikan Tuhan, lakukan Tuhan, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Ucapan syukur sorak-sorai kami hanya bagi Engkau Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Berseru kepada Tuhan, berikan ucapan syukur-Mu kepada Tuhan, berikan ucapan terima kasih kita kepada Tuhan. Katakan haleluya, 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 haleluya. Sorak-sorai bagi Tuhan, sorak-soraiku bagi Tuhan. Kami bersuka cita di dalam Engkau Tuhan. Kami percaya Engkau hadir tengah-tengah kami Tuhan, memberikan sukacita, memberkati kami saat ini. Serukan Tuhan, sorak-soraiku bagi Tuhan. Haleluya, 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 haleluya Yesus, haleluya Yesus, haleluya, haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Kami terlalu yakin kepada-Mu Tuhan. Kami terlalu percaya kepada Engkau Tuhan. Kalau kedatangan kami pada pagi hari ini tidak akan pernah sia-sia Tuhan. Engkau akan memberkati kami Tuhan. Berkat secara sukacita, berkat damai sejahtera ada dalam hidup kami, sehingga kami boleh selalu bersukacita. Kami boleh mengatakan Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Engkau Allah yang berkuasa atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami merasakan kehadiran Engkau. Hadirat-Mu turun atas kami Tuhan. Kami menyediakan ruang dalam hidup kami untuk menerima bagian berkat dari Engkau Tuhan. Kami membuka hati kami, kami menggunakan segala apa yang kami berikan kepada-Mu saat ini. Kami mau bersorak-sorai bagi nama Engkau Tuhan. Kami percaya Engkau hadir. Roh-Mu berkuasa atas hidup kami. Roh-Mu ada di ruangan ini Tuhan, untuk kami bersukacita di dalam Engkau. Terima kasih, katakan haleluya, haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Kami siap memuji-Mu Tuhan. Kami siap menerima berkat dari Engkau Tuhan, karena kami butuh Engkau Tuhan. Kami butuh sentuhan hadirat-Mu dalam hidup kami. Kuasai ruangan ini, kuasai kehidupan kami, kuasai hidup kami dan hati kami saat ini. Terima kasih Tuhan. Kami siap memuji-Mu, kami siap menyembah Engkau. Baik yang percaya sama-sama katakan beri kemuliaan kembali bagi nama Tuhan. Ya, lebih sukacita lagi saudara, lebih semangat lagi kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita mau tetap bersyukur kepada Tuhan, amin. Kita tidak dapat membalas kebaikan Tuhan, apa yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita, selain kita bersyukur kepada Tuhan, selain kita berterima kasih kepada Tuhan, amin. Mana yang siap memuji Tuhan, lambaikan tanganmu, angkat tanganmu di hadapan Tuhan, amin. Haleluya, haleluya. Yes, haleluya, amin. Angkat tanganmu, berikan yang terbaik bagi Tuhan, amin. Haleluya, amin.
kebaikan hadirat Tuhan dalam hidup kita pada saat ini. Tuhan, Engkau tahu setiap hati-hati yang datang kepadamu Tuhan. Setiap pribadi-pribadi yang datang kepadamu Tuhan. Engkau tahu setiap apa yang kami alami Tuhan. Apa yang sedang kami hadapi Engkau tahu Tuhan. Tetapilah biarlah Tuhan kami tetap percaya bahwa kami tidak pernah salah memilih Engkau sebagai Tuhan dan Raja kami Tuhan. Kami datang kepadamu Tuhan, membawa setiap pergumulan kehidupan kami, dan kami yakin dan percaya Engkau mempunyai jawaban atas setiap masalah persoalan yang sedang kami hadapi. Asalkan kami berseru berserah kepada Engkau, dan kami percaya ketika kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, itu akan menjadi jawaban atas hidup kami Tuhan. Biar kami menyerahkannya kepadamu Tuhan. Biarlah kami membawa ini semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau melihat setiap hati kami Tuhan. Haleluya. Saat ku berjalan, kasih
kepadamu, Yesus Kristus penolong kami yang setia. Waktu sahabat, waktu saudara, waktu orang-orang terdekat kami membuktikan bahwa tindakannya tidak setia kepada kami, tetapi Tuhan dalam segala situasi setia dalam kehidupan kami. Dia selalu bisa diandalkan. Dia selalu akan menyediakan yang terbaik, karena Tuhan tahu segala yang kita butuhkan. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami memuji menyembah-Mu. Kami tidak akan terputus dengan hadirat-Mu. Kami selalu terkoneksi dengan Engkau pada hari ini ya Tuhan. Dan kiranya sebentar kami ingin dengar berita firman Tuhan. Kami ingin sekali lagi meneguhkan iman kami dengan firman-Mu, bahwasanya kami akan tetap percaya kepada Tuhan yang tidak pernah gagal. Tidak pernah gagal dengan rencananya, tidak pernah gagal dengan kehendaknya, tidak pernah gagal dengan kasih-Nya, tidak pernah gagal dengan kuasanya, yang akan menolong, yang akan menyertai hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pengurapan Roh-Mu ada di atas hamba-Mu dan seluruh umat Tuhan yang ada di gereja maupun yang mengikuti pada secara online. Kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Hati pikiran kami dikuasai oleh Roh Allah. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Yang selalu percaya kepada Tuhan, mari kita katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Tuhan, sebelum duduk, katakan dengan temanmu, Tuhan setia dan memberkati engkau. Haleluya. Haleluya. Kasih tos, boleh kasih tos. Kasih tos ya. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Hari ini saya teringat dengan waktu saya sedang belajar naik sepeda, ya. Saya belajar naik sepeda ayah saya itu sepeda yang ada yang ada tengahnya itu apa? Kalau orang Jawa bilang pelantang gitu ya. Apa itu ya? Bukan sepeda onta. Jadi sepeda laki-laki bener ya. Jadi saya harus masuk di antara pembatas besi ya, dan saya harus gerakkan badan saya begini, begitu, karena saya kan belum sampai ada di atas besi yang di atas ya. Itu kalau melihat sepeda itu membandingkan seperti BMX, nah gitu ya. BMX itu kan ada segitiganya seperti itu, tetapi ini besar sepedanya. Sudah begitu torpedo lagi, artinya torpedo sekali kayu kencang gitu ya. Saya teringat waktu belajar naik sepeda itu, saya tidak tahu bahwa saya kayu karena posisinya begini kan Bapak Ibu sekalian, yaitu nabrak tiang listrik Bapak Ibu sekalian. Ya, yang menjadi ketakutan saya sepedanya rusak, ya, karena itu adalah sepeda satu-satunya dari ayah saya. Ya, waktu itu beliau bekerja di dinas perindustrian begitu ya. Jadi waktu kecil saya ingat betul ya, tetapi bukan sepeda yang rusak, kaki saya kebaret ya, ada luka berdarah gitu ya. Dan ayah saya melihat itu tidak marah, justru langsung angkat saya, bukan angkat sepedanya ya. Angkat saya langsung dikasih obat merah begitu ya. Nah, waktu itu ya teman-teman saya datang, aduh kamu gagal ya, kamu nggak bisa naik sepeda deh katanya begitu ya, kamu gagal katanya ya. Tapi 3 hari kemudian saya minta izin ke ayah saya, baru pulang dari pekerjaannya jam 2 siang ya, Pak pinjam sepeda lagi mau latihan. Hati-hati dibilang begitu. Saya latihan ya, dari hari ke hari saya latihan, akhirnya saya bisa ya, bahkan saya bisa naik di atas besi itu ya. Caranya bagaimana? Saya masih kecil, pendek, ya.
Hitam lagi, hidup lagi. Dengan trotoar gitu ya. Nah, yang paling sulit adalah waktu mau berhenti, cari juga trotoar lagi menurut saya. Tapi akhirnya saya bisa naik sepeda itu. Ya, sampai ayah saya ada sepeda motor, saya belajar juga dan sebagainya, dan bisa. Nah, hari ini saya ingat kembali waktu ayah saya ngomong begini. Kalau kamu sudah latihan, jangan pernah merasa kamu gagal. Karena kegagalanmu hari ini, kalau kamu merasakan kamu gagal, ya, tapi kamu harus latihan lagi, kamu pasti akan berhasil nanti. Wah, ya. Nah, saya percaya perkataan ayah saya. Perkataan itu bukan keluar dari tingkatan akademis yang tinggi, ya, karena ayah saya tidak sekolah tinggi-tinggi, ya. Jadi saya percaya perkataannya. Nah, hari ini saya simpel memberikan gambaran bahwa kita harus tetap percaya kepada Tuhan yang tidak pernah gagal dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Saya terinspirasi dari kitab 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 1 sampai 8. Ya. Kitab 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai dengan 8. Bapak Ibu bisa lihat di tayangan LCD, ya. Dan baiklah, saya mengundang kita akan berdiri bersama-sama. Kita akan membaca, Bapak Ibu, ya. Kita membaca bersama-sama. Ini judul perikopnya Elia ke Gunung Horeb. 8 ayat, cukup panjang, pelan-pelan saja. Yang penting kita kompak. Siap? Haleluya. 3, 2, 1. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia, dan Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Berseba, yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon ara. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih daripada nenek moyangku. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon ara itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum. Kemudian terbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 lamanya sampai ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara sekalian yang baca firman Tuhan, merenungkan firman-Nya, melakukannya. Silakan duduk kembali. Haleluya. Kita bisa melihat bahwa apa yang kita baca bersama-sama hari ini adalah situasi yang sebetulnya sangat kontradiksi, berlawanan dengan apa saja yang baru saja dialami. Ya, kalau kita melihat bagaimana pasal yang ke-18 ayat 20 sampai dengan ayat 46, maka kita bisa melihat bahwa luar biasa. Ya, kalau bisa dikatakan bahwa ini bukan nabi yang abal-abal, ya. Nabi Elia itu punya sebutan sebagai nabi yang paling semangat di Perjanjian Lama, nabi yang sangat berapi-api, nabi yang sangat spektakuler. Kenapa? Karena dia melayani, dipakai oleh Tuhan seorang diri, dan dia harus menghadapi seluruh bangsa.
untuk menegaskan tentang jalan iman bangsa Israel hanya kepada Allah yang Esa. Dan persoalan yang sedang terjadi secara iman adalah bahwa Ahab yang menjadi raja Israel, ya, bersama dengan istrinya Isabel. Isabel deh. Itu mempengaruhi bangsa Israel, seluruh umat Israel, untuk melacurkan imannya. Nah, ini bahasa Alkitab yang asli, ya. Bersinah imannya, tidak menyembah Allah, meninggalkan imannya, justru menyembah Baal, ya. Dan sedikit demi sedikit, rupa-rupanya memang itu pengaruh dari Isabel deh, ya. Dan ini menjadi sesuatu hal yang mendatangkan inspirasi. Saya percaya bahwa wanita istri akan menjadi penolong dalam keluarga. Amin. Istri wanita memberikan pengaruh yang positif. Amin. Bukan pengaruh yang negatif. Gambaran Isabel adalah gambaran istri atau wanita yang kurang baik. Ya, dan saya ingin mengatakan para wanita yang terpuji hari ini, jangan contoh Isabel. Yang mau berkomitmen tidak mencontoh Isabel, katakan amin. Haleluya. Ini kalau yang ngomong Ibu Ayang enak ya, tapi ini Pak Eko yang ngomong. Nantilah Ibu Ayang yang ngomong waktu khotbah, nanti cari figur laki-laki yang tidak jadi contoh, gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, sangat urgensi, mendesak sekali, sehingga Allah harus mengutus Elia yang sangat pemberani. Kalau kita bandingkan dengan Musa adalah seorang penakut. Ya, kenapa? Musa diutus oleh Tuhan, ya, dengan tanda ajaib, diberi tongkat dan sebagainya. Ya, waktu mau menghadap Firaun, siapa Firaun? Firaun itu bapak angkatnya. Sehari-hari udah kenal dia, ya, udah tahu karakternya. Mau ketemu lagi dengan Firaun, dia harus minta tanda lagi, mujizat lagi, begitu ya, dikasih tongkat lagi, ya, sama Tuhan. Dia sempat dijadikan tangannya kusta, disembuhkan oleh Tuhan. Minta teman lagi, Harun, abangnya. Kenapa? Karena Musa takut ngomongnya katanya. Kalau Harun memang fasih lidah, ya. Nah, kalau Elia tidak, gambarannya dia pokoknya datang dulu, resiko kemudian. Dan kita bisa melihat akhirnya bahwa Elia menegaskan, menantang Ahab, kirim nabi-nabimu, ya, kita ke Karmel, ke gunung, ya, dan berikan korban persembahan kepada Tuhan. Dan kita bisa melihat bahwa ini sesuatu yang dramatis, yang realistis, ya. Kalau difilmkan ini luar biasa. Akhirnya membuat mezbah, ya. Nabi-nabi Baal itu bikin mezbah, taruh korban. Mereka mulai menyembah, wah, dengan caranya, ya, mungkin dengan musik tubak gitu, ya. Tapi korbannya tidak pernah terbakar, ya, tidak pernah terbakar, ya, tidak hangus. Sampai ada yang berteriak, nyembah lagi, mungkin Tuhanmu lagi tidur, katanya. Padahal ada istilah Gusti ora sare, Tuhan tidak pernah tidur. Sampai mereka melukai tubuhnya, wah, gitu ya. Tapi korban persembahan itu juga tidak terbakar. Ini sekarang gilanya Elia, ya. Elia bikin mezbah, ditaruh korban, lalu Elia bilang tidak boleh taruh api, kasih air banyak-banyak. Wah, kasih air banyak-banyak, ya. Nah, logikanya, ya, kalau basah, pasti beberapa ibu-ibu ini, positif ibu ini, wanita, ya, wanita lebih pintar bakar sampah dibandingkan pria. Contohnya saya, kalau suruh bakar sampah saya kadang agak kesulitan, tapi kalau Ibu Ayang ahli luar biasa, ya. Nah, gitu. Selain manjat pohon juga, nah, gitu ya.
seperti itu ya. Nah, jadi luar biasa bahasa korbannya ya. Wah, banyak yang mengejek, mana mungkin bisa terbakar korbannya, kan basah ya, sampai air itu memenuhi semua mezbahnya. Tetapi tiba-tiba ada api dari langit menyambar, menghanguskan seluruh korban itu. Wah, lalu Elia menyembelih 40 nabi palsu, nabi Baal. Itu adalah sebuah kemenangan yang spektakuler dan itu mengerikan, ya, mengerikan sekali, ya. Kenapa? Karena bagi Elia itu mesti diamputasi, sangat harus radikal. Karena nabi-nabi palsu, nabi-nabi Baal ini mempengaruhi seluruh bangsa juga, ya. Nah, tetapi setelah itu, ya, kita bisa lihat akhirnya Isabel mendengar tentang peristiwa itu, dia marah besar, ya, marah besar, dan dia menitahkan, ya, ini padahal yang raja siapa? Ahab. Tapi di sini Isabel ratunya rupanya lebih dominan, ya. Kejar Elia, bunuh dia. Wah, Elia ketakutan. Bayangin aja, dari sore dia pemberani, besoknya jadi penakut. Dia lari terbirit-birit, dia bersembunyi di padang gurun, sampai akhirnya kita bisa melihat. Tadi kita membaca bersama-sama, maka takutlah ia, lalu bangkit pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Berseba, yang termasuk wilayah Yehuda, yang meninggalkan buyar di sana, tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari pelanjaunya, lalu duduk di bawah sebuah pohon alar. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik dari nenek moyangku. Wah, bayangin aja, ya, baru saja berhasil, baru saja menang, dia sepertinya gagal, dia sepertinya kalah. Bahkan dia mengatakan, sudah Tuhan, cukuplah, cabut nyawaku saja. Dia putus asa. Ya, kita bisa melihat, ya, kita bisa melihat di sini bahwa sesungguhnya, ya, berbagai kegagalan dalam hidup yang berat dan membawa orang ke arah putus asa. Saat seseorang terputus asa, dunia serasa hampa dan masa depan seolah tiada. Kondisi seperti itulah yang dialami oleh Nabi Elia. Jadi Elia depresi, putus asa, dia merasa gagal, udahlah, gak ada harapan lagi. Aku ini tinggal seorang diri, cabut nyawaku saja Tuhan, aku gak lebih baik dari moyangku. Ya, kalau saya bisa menggunakan kata-kata sehari-hari, aku yang sudah menyembelih 40 orang nabi Baal itu, aku ini tidak lebih baik dari mereka, aku lebih jahat. Ya, seperti itu. Semua umat Israel menyembah Baal, sebetulnya di hatiku juga lebih jahat dari mereka. Aku ini gagal, Tuhan, cabut saja nyawaku. Wah, sampai seperti itu Bapak Ibu sekalian, ya. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan, ya. Rupa-rupanya orang putus asa, orang depresi, akhirnya juga orang lelah, ya. Dan kalau sudah lelah, nggak bisa berbuat apa-apa lagi, ya, capek, lelah, nangis, sebagai akhirnya tertidur, ya. Jadi orang tidur itu ada dua, ya. Maaf ya Bapak Ibu sekalian, tahu istilah penyakit abadi setelah makan ngantuk, tidur, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang sudah sarapan, saya harap jangan ngantuk. Amin, haleluya. Yang belum sarapan, nanti sarapan sama-sama di gereja. Haleluya. Nah, jadi ini penyakit, ya, bisa ngantuk, bisa tidur, ya. Nah, karena kekenyangan. Tetapi ada orang yang belum makan, yang kelaparan juga bisa tidur. Karena ada faktor dari otak di bawah sadarnya dipengaruhi karena depresi, lelah, capek dan sebagainya. Bisa tidur, ya. Jadi ada orang tidur karena kelelahan, ada orang bisa tidur karena tadi kekenyangan. Nah, Allah memberikan istirahat di sini kepada Elia, ya. Lalu
mengutus malaikatnya. Kita bisa lihat nih, untuk memberi makan dan minum kepada Elia. Wow, apakah ada nabi yang seperti Elia? Baru saja dia marah sama Tuhan. Bayangin aja, marah sama Tuhan. Tuhan, cabut saja nyawaku, aku tidak lebih baik dari nenek moyangku. Tuhan kasih dulu dia istirahat. Bayangin aja, pasti ada maksud. Kenapa? Supaya menjadi tenang pikiran. Betul tidak? Ya, di dalam konteks keluarga rumah tangga, ya, kalau ada satu yang sedang membombardir dengan apa itu, mortirnya, papa begini, 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 begitu ya. Seyogianya seorang mama, seorang wanita diam saja dulu. Atau sebaliknya, kalau ada seorang wanita, istri atau mama, ya, tadi mama ya ngomongnya ya. Iya, mama ya tadi ya. Lupa juga saya. Tadi seorang mama, seorang wanita gitu ya, bilang papa begini ya. Saya memberi nasihat seorang istri, mama biarlah tenang dulu. Ya, jangan keluarkan pelornya juga. Jangan keluarkan bomnya dulu. Ada waktunya nanti. Gantian, tenangkan dirimu. Ya, sekarang yang pria, yang suami, mama begini, mama begini, mama begini. Wah, gara-gara mama ini. Nah, seorang pria tenang dulu. Kalau bisa jangan bikin kopi dulu. Duduk dia memperhatikan. Nanti ada waktunya. Ya. Nah, kalau orang sudah ngomel dari utara, selatan, timur, barat begitu ya, capek lelah, ya, dia nanti akan tenang. Ya, perlu waktu, ya. Jadi seperti handphone. Kalau handphone itu baterainya masih full, itu kencang, ya. Tapi kalau baterai sudah lowbat, akhirnya mati. Nah, gitu ya. Jadi kalau udah mati sudah nggak bisa diapain kan? Kecuali charger lagi. Nah, jadi ini strategi Tuhan luar biasa ya. Membuat tenang dengan disuruh tidur itu Elia. Ya. Lalu dia mengutus malaikatnya menyediakan roti bakar. Waduh, luar biasa ini ya. Luar biasa. Kalau kita mau nyari roti bakar nanti sore-sore, kalau nggak di gerobak, banyak sekarang roti bakar robak begitu ya. Nah, kita harus cari susah kalau roti bakar. Ini Elia sudah marah, ngambek sama Tuhan, ditidurin sama Tuhan, artinya Tuhan merekayasa situasi, memberikan istirahat kepada Elia. Mengutus malaikat itu sediakan roti bakar sama air. Tahu nggak air? Satu kendi lagi. Bapak Ibu tahu satu kendi? Kendi tahu nggak kendi? Wah, seperti Bapak Ibu ini hidup di zaman modern sekali ya. Kendi itu tak pernah lihat itu ya. Saya waktu kecil itu minumnya air kendi loh Ibu ya. Air kendi itu ya. Ibu saya bilang, enak nggak airnya? Enak, tapi bau tanah. Ya karena kendinya baru masalahnya gitu ya. Tapi enaknya lebih karena airnya dingin Bapak Ibu. Dan itu murni ya. Nah, ini suruh bangun akhirnya ya. Suruh bangun dan suruh makan. Lalu minumnya air dingin kendi di tengah padang pasir Bapak Ibu. Bayangin aja. Waduh ya. Itu sudah pokoknya semuanya hilang itu Bapak Ibu. Ya, perhatikan baik-baik. Waktu perut kenyang, dahaga sudah terhapuskan, pikiran menjadi tenang. Betul tidak Bapak Ibu? Ini strateginya Tuhan Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi kita bisa melihat sesudah ia berbaring dan tidur di pohon ara itu, tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah. So kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh. Maka bangunlah ia lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Perhatikan baik-baik, waktu perut sudah kenyang, dia sudah minum. Nah, ini beda. Istirahat
dari Elia yang pertama, tidur Elia yang pertama karena kelelahan, kecapean. Nah ini sekarang tertidur karena kekenyangan Bapak Ibu. Bayangin dalam waktu yang tidak terlampau lama, ya, Elia sempat tidur 2 kali. Tidur yang pertama kelelahan, ya, kecapean, ya, sudah nggak bisa apa-apa, baru ngamuk sama Tuhan, marah sama Tuhan, sampai bilang cabut saja nyawaku Tuhan, aku tidak lebih baik dari nenek moyangku, ya. Malaikat bangunkan dia, suruh makan, dia makan kenyang roti bakar itu, kan nggak dibagi ke Pak Rusdi, nggak dibagi ke Pak Weli, nggak dibagi ke Rocky, Pak Sudadi, boro-boro dikasih ya, Pak Mahruf apa lagi, saya apa lagi gitu ya. Dan dia makan sendiri kenyang, tertidur lagi dia. Lalu malaikat bangunkan dia, bangun. Dan yang luar biasa, ya, waktu dibangunkan, perubahan drama yang realistis terjadi luar biasa. Dia berjalan 40 hari 40 malam dan sampai ke Gunung Horeb. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Ini satu perubahan yang luar biasa. Kuncinya adalah pertama, waktu Elia merasa gagal, tapi syukur kepada Tuhan, dia tetap percaya. Karena Allah yang dia percaya, Allah yang tidak pernah gagal, Allah yang sudah mengutusnya untuk menghadap Ahab, menegurnya supaya kembali kepada jalan Allah, untuk menantang nabi-nabi Baal itu dan mengalahkan mereka. Allah tidak pernah gagal, bahkan Allah menolong hidupnya saat dia depresi, merasa gagal. Waktu dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, Tuhan tahu kebutuhan fisiknya, Tuhan tahu kebutuhan hidupnya hari itu, ya. Dia harus bersembunyi padang gurun, dia lapar, dia capek, dia lelah. Disediakan makanan gratis, nggak perlu bayar, nggak ada GoFood, nggak ada hari itu, ya. Langsung malaikat dari surga turun untuk membawa makanan dan minuman, luar biasa. Lalu dia akhirnya bisa berjalan 40 hari 40 malam menuju Gunung Horeb, gunungnya Tuhan. Ada rencana baru dari Tuhan, pekerjaan baru dari Tuhan untuk dia melakukannya. Yang saya ingin katakan kepada saudara adalah bahwa kalau saudara merasa gagal dalam hidupmu, saudara tidak boleh meninggalkan Tuhan. Harus percaya kepada Tuhan. Seberat apapun masalahmu dalam pribadimu, dalam keluargamu, dalam pekerjaanmu, di perusahaan, di kantor perdaganganmu, Anda harus percaya kepada Tuhan dan menyerahkannya. Sebab Tuhan bisa dipercaya. Sebab Tuhan yang kita bisa percaya adalah Tuhan yang tidak pernah gagal. Allah tahu setiap kebutuhan saudara, pribadi lepas pribadi. Allah tahu kebutuhan keluarga. Allah tahu kebutuhan pekerjaan, bisnismu. Bahkan anak-anakmu yang sudah mulai menginjak dewasa dan kebutuhan sosialitanya lebih besar, betul enggak? Ya, waktu saya bincang-bincang semalam, kami ada perayaan HUT RI ya di rumah, di komplek rumah kami sampai jauh malam ya. Stefani, Elisa ikut berpartisipasi sampai malam sekarang. Ya, lalu saya sempat ngobrol dengan beberapa bapak ya, melihat tampilan anak-anak yang sudah mau dewasa. Pak, belanja sosialita anak-anak kita lebih besar dari kita ya, benar gitu ya. Ya, tetapi Allah tahu, amin. Allah akan memenuhi kalau itu adalah kebutuhan, amin. Jadi nggak usah takut. Jangan sekali-kali kita ya punya pemahaman bahwa Allah tidak bisa melakukan. Allah sangat bisa melakukan. Oleh karena itu hari ini mari kita datang kepada Tuhan, kembali percaya kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah gagal di dalam rencananya, di dalam kasih-Nya. Ya, satu pesan yang terakhir, jangan lupakan Tuhan, karena Ia memberkati, memelihara, menjaga dan selalu mengasihi kita. Ya. Nah, Allah yang kita percaya, Allah yang tidak pernah gagal,
Apalagi yang dia bisa lakukan, ya, selain dia memenuhi kebutuhan kita. Mari kita ikuti nanti di ibadah yang kedua. Tuhan berkati. Mari kita akan datang kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita nyanyikan pujian yang tadi. Dia lebih tahu. Dia lebih sanggup menyediakan yang terbaik bagiku. Haleluya. Sebab Yesus ada penolong. Haleluya. Haleluya. Lebih tahu yang terbaik bagiku.
memulihkan hidupnya, dan Tuhan membangkitkan imannya kembali. Bahkan melalui mujizat, Allah mengutus malaikatnya menyediakan makanan dan minuman. Allah yang tidak pernah gagal adalah Allah yang memenuhi kebutuhan hidup dari Elia. Sama seperti itulah, ada saatnya kita sepertinya merasa gagal, putus asa, tetapi mari kita akan datang kepada Tuhan kembali. Tetap percaya, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Tuhan yang tidak pernah gagal dalam rencananya. Tuhan akan menyatakan mujizatnya. Tuhan akan menyatakan kemenangannya kembali kepada saudara dan saya. Haleluya. Adakah di antara saudara setelah dengar berita firman Tuhan yang sederhana namun berkuasa hari ini, saudara jujur di hadapan Tuhan mengatakan, ya Tuhan, situasiku sama seperti Elia hari-hari ini. Aku merasa gagal, aku putus asa, aku kecewa, sepertinya aku gak bisa lakukan apa-apa. Saudara, itu posisi yang sangat bagus untuk kita memiliki kesempatan kembali, datang kembali kepada Tuhan dan mempercayai Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan yang tidak pernah gagal, dan kita menyadari rupanya kita manusia terbatas bisa gagal, tapi Allah kita tidak terbatas dan tidak pernah gagal. Allah bisa dipercaya. Kalau di antara saudara dalam posisi engkau sedang merasa gagal, putus asa, di dalam posisi engkau menghadapi masalah pribadi, keluarga, rumah tangga, bisnis, pekerjaan, kesehatan, saya ingin mengundang saudara datang kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan sekali lagi. Percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh bahwa Tuhan tidak pernah gagal. Kalau di antara saudara yang membutuhkan Tuhan secara khusus hari ini, dan engkau ingin mengalami kemenangan seperti Elia, setelah dia makan dan minum, dia bangun, dibangunkan malaikat, dia bangun berjalan 40 hari 40 malam. Luar biasa, luar biasa. Tuhan memberikan kekuatan yang baru. Seperti Tuhan memberikan kekuatan yang baru, sehingga saudara akan mengatakan bersama dengan Tuhan, aku akan cakap menanggung segala perkara. Haleluya, haleluya. Saudara akan percaya lebih mantap lagi menghadapi kehidupan. Kalau dia sudah dalam posisi membutuhkan Tuhan hari-hari ini, saudara bisa letakkan tangan di depan dada. Kalau dia saudara sedang mengalami sakit, saudara taruh tangan di bagian tempat yang sakit. Saya ingin berdoa dari mimbar ini, saya ingin berdoa saudara yang ada di rumah Tuhan maupun di rumah masing-masing tempat-tempat lain mengikuti ibadah hari ini. Aku berdoa dalam nama Yesus untuk setiap orang percaya yang merasa gagal, putus asa dan berbagai masalahnya hari ini Tuhan, dan kembali datang percaya kepada Tuhan yang pernah gagal. Aku berdoa sesuai dengan imanku dalam nama Yesus, bahwa Tuhan akan menyatakan kuasanya, mujizatnya, kemenangannya kepada saudara masing-masing, baik pribadi, keluarga, dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam keuanganmu, dalam pelayananmu, dan itu terjadilah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kalau saudara mengalami sakit, Allah tidak akan pernah gagal untuk memulihkan hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagian tubuh yang sakit, yang sedang dijamah oleh tangan yang diurapi oleh kuasa Roh Kudus, di dalam nama Yesus, engkau menjadi sehat. Oleh firman Yesus, engkau dipulihkan. Terjadilah itu sesuai iman kami dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan kembali menjadi umat percaya yang tangguh dengan iman kami. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Tuhan Yesus yang memberikan kekuatan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Berkati umat-Mu, berkat satu persatu, lipat
keluarga rumah tangga dengan firman-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Selamat kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Dan biarlah nasihat saran dari Kepala Sidang terus kita bersemangat, bersukacita untuk menjalani kehidupan kita dalam pimpinan Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua adalah bahwa ke depan kita akan menghadapi berbagai tantangan yang akan lebih besar lagi ya dari masa-masa yang lalu, tapi kita harus bangkit dengan iman kita bersama dengan Tuhan. Kalau Tuhan memberikan kemenangan kemarin, Tuhan akan memberikan kemenangan untuk esok juga ya. Dan patutlah sebagai keluarga besar Gereja Sidang Sematala saling mendoakan satu dengan yang lain, saling peduli satu dengan yang lain. Amin. Kalau Bapak Ibu sekalian ada teman yang sakit dan tidak bisa berkesempatan untuk berkunjung rumahnya, sudah bisa telepon, angkat telepon dan mendoakannya. Amin. Dan bisa langsung dikirimkan ke GBA juga, saling mendoakan dan sebagainya. Ya, karena itulah yang menjadi bagian dari fungsi tubuh Kristus. Kita akan mendengarkan kegiatan sepekan kita, nanti akan disampaikan oleh Ibu Ria, Bapak Ibu sekalian, dan kita akan memberikan persembahan, mengundang kepada Ibu Herlina, Bapak Ibu sekalian, dan Ibu Wiwit untuk mengedarkan persembahan. Kita akan berdoa. Ya Tuhan, terima kasih. Ini waktunya kami sekalian akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Ya Tuhan, mengajar kami memberi dengan sukacita, sebab keuangan yang masuk ke gereja akan dipergunakan sebaik-baiknya untuk operasional pekerjaan Tuhan, dan nama Tuhan akan dipermuliakan. Diberkatilah setiap umat-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik, shalom Bapak Ibu kasih Tuhan. Shalom. Shalom. Ada sukacita? Amin. GSJ Citra Raya? Oh, belum diajarin. Nanti kalau saya bilang GSJ Citra Raya, semua kepangkatan tangan katakan merdeka di dalam Tuhan. Amin. Itu musik juga ya, nanti kan diliput di depan. Haleluya. GSJ Citra Raya. Merdeka. GSJ Citra Raya. Merdeka di dalam Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Kita mau merdeka di dalam Tuhan. Amin. Kalau kemarin mungkin Bapak Ibu dikasih Tuhan, anak-anak kita sudah mengikuti lomba ya di rumah-rumah. Kita juga di sini ada lomba hari ini buat adik-adik kita, anak-anak kita. Dan kita juga mau berlomba-lomba di dalam Tuhan, amin. Berlomba memantapkan iman kita di dalam Tuhan, amin. Untuk memperebutkan kerajaan surga dari Allah kita, haleluya. Oke, saya akan menyampaikan berita sepekan di GSJ Citra Raya ini. Selamat bergabung bagi saudara-saudari sekalian yang baru pertama kali hadir di tempat ini beribadah bersama-sama. Kami mengundang untuk sama-sama bersatu di sini beribadah, membangun iman, dan terlebih bisa melayani Tuhan bersama-sama. Terus selanjutnya kegiatan sepekan ada Kompas On, komunikasi pastoral online hari Selasa sampai dengan Kamis tanggal 23 sampai 25 Agustus 2020. Lalu hari Jumat 26 Agustus jam 7 malam ada latihan ujian musik di tempat ini. Dan dilanjutkan jam 8 malamnya ada MPD onsite, sudah dihimbau sebelumnya, baik tim pemuji dan musik, baik ibu bapak sekalian yang bisa bersama-sama di jam 8 malam hari Jumat nanti, bersama-sama kita mau berdoa di dalam Tuhan. Lalu hari Minggu ada ibadah pertama pukul 8 pagi, ibadah kedua pukul 10, lalu ada ibadah raya anak jam 9 pagi.
Selanjutnya Gembala Sidang mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bersama-sama membaca Alkitab. Di sini Gembala Sidang sudah membagi setiap harinya, hari Senin sampai dengan hari Minggu pembacaan Alkitab. Mari kita bersama-sama mempertumbuh di dalam Tuhan, amin. Tadi kan dikatakan merdeka di dalam Tuhan, ini salah satu kita menggapai merdeka kita di dalam Tuhan. Kalau 17 Agustus di tahun ini negara kita punya tema pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Begitu juga di tahun ini kita mau pulih bersama Tuhan, amin. Pulih bersama Tuhan dan bangkit lebih kuat juga bersama Tuhan. Kalau sendirian nggak bisa, amin. Kalau sendiri nggak bisa, tapi bersama Tuhan kita pasti bisa. GSJS Citaraya. Oh, tadi udah lupa. GSJS Citaraya. Merdeka di dalam Tuhan. Nah, gitu saudara. Haleluya. Tadi saya mau pakai baju merah putih, cuman gak enak, takutnya saya nanti ada bendera jalan nih. Oke, lanjut. Habis membaca Alkitab, kita juga ada bimbingan pranikah yang masih berlangsung sampai dengan akhir September, yaitu yang akan menikah Saudara Ari dan Saudari Meta pada bulan Oktober. Kita bersama-sama mendukung di dalam doa. Kiranya keluarga dari Ali, keluarga dari Meta bisa mewujudkan apa yang diharapkan, yang diinginkan, dan Tuhan yang pegang kendali atas semuanya, amin. Selanjutnya yang melayani ibadah di minggu depan, kita bisa sama-sama lihat di warta jemaat elektronik yang sudah ada di grup. Di situ ada terlampir yang melayani baik di ibadah pertama maupun di ibadah kedua. Oke, selanjutnya pendaftaran gathering Natal. Wow, kita mau gathering loh bersama-sama di bulan Desember nanti. Ini harusnya yang daftar ada 1.000 orang, cuma yang masuk ke saya baru puluhan orang. Ini 950 orangnya pada kemana? Belum daftar. Oke, saya menghimbau Bapak Ibu Saudara sekalian mengajak keluarga yang di tempat ini, kita bersama-sama mau bersatu, bersama-sama mau menyenangkan hati Tuhan, juga refreshing bisa dibilang, untuk bersama-sama merayakan Natal kita di Desember nanti. Bapak Ibu silakan daftar supaya tahu kita mau pesen berapa puluh bis nih ya untuk kebutuhan Natal kita, berapa villa ya yang nanti kita akan sediakan. Bapak Ibu silakan daftar berapa anggota keluarganya, dan sesuai yang sudah beraturan yang satu orang adalah 600.000 rupiah. Dan untuk meringankan, ayo bersama-sama menabung Bapak Ibu Saudara. Ini udah ada yang mulai loh, ada yang nabung, saya juga bingung sih. Nabung kan satu keluarga satu minggu 100.000 lah ya paling minimalnya gitu. Ini ada yang bayar sampai 900.000, sampai 100.000. Itu nabung atau apa? Tapi tepuk tangan buat kita semua. Bapak Ibu harus lebih semangat lagi. Kayaknya nanti bukan nabung, kayaknya langsung pelunasan deh, jebret gitu ya. Oke, itu suatu apa ya? Ya, Bapak Ibu kasih Tuhan, ayo kita bersama-sama menabung supaya meringankan. Nanti kembaliannya. Nanti kalau bisa ada lebih, kita akan kembalikan buat uang saku Bapak Ibu Saudara sekalian di sana. Yang mau belanja, nanti kita kembalikan. Tidak buat saya, tenang saja. 1 rupiah pun akan saya kembalikan. Amin. Oke, bisa nabung nanti sama saya ataupun sama Ibu Indi, dan bisa dilihat rekapan langsungnya pada saat nabung. Saya langsung catat di buku, nanti Bapak Ibu bisa langsung lihat real time dari tabung Bapak Ibu ada berapa saat itu. Oke, dukung bersama-sama pembangunan dan renovasi gereja. Kita sudah berhasil pada tahap pertama. Kasih tepuk tangan buat Saya buat kita semua yang sudah berupaya baik dana walaupun daya, tenaga, wah luar biasa sekali, sehingga pintu gereja kita yang utama sangat megah sekali. Puji Tuhan, dan kita percaya setiap pembangunan gereja kita berhasil karena Tuhan. Amin. Itu saja yang saya beritakan pada pengumuman pagi hari ini. Tetap semangat di dalam Tuhan. GSJS Citaraya, merdeka di dalam Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Marilah kita kembali bersama-sama mengakhiri ibadah kita, menaikkan doa syukur kepada Tuhan.
Bagi Dia segala pujian. Syukur Tuhan di pagi hari ini Tuhan, buat kasih Engkau yang luar biasa, keselamatan yang Kau berikan untuk kami semua yang luar biasa, kesehatan yang Kau berikan kami ya Tuhan, buat kasih yang Engkau berikan bagi kami. Kami mengucap syukur Tuhan dan tak terhingga ya Tuhan, karena kasih Engkau yang luar biasa kami bisa berada di tempat ini Tuhan, untuk kami datang beribadah Tuhan. Terima kasih Bapa berkesempatan ya Tuhan. Sebelum kami meninggal sidang Engkau, kami mengucap syukur Tuhan buat kasih Engkau ya Tuhan. Dan Engkau juga memberkati hamba-hamba-Mu yang telah melayani Tuhan. Baik bahkan musik, pimpin pujian, singer, bahkan firman-Mu Tuhan. Engkau yang berkati Tuhan. Engkau juga memberkati jemaat Engkau ya Tuhan, yang sudah hadir di tempat ini Tuhan. Engkau memberkati mereka Tuhan, usaha, pekerjaan, sekolah, bisnis mereka. Engkau juga yang berkati ya Tuhan. Engkau juga memberkati mereka yang tidak bisa hadir, mereka ibadah secara online ya Tuhan, di dalam nama Yesus. Engkau juga memberkati mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Yang mengucap syukur berdoa untuk kegiatan di sidang Engkau kita raya ini Tuhan, sepekan ke depan Tuhan. Kiranya Engkau memberkati ibadah siap pertemuan yang sudah adakan Tuhan, dengan kuat kuasa-Mu pun kami berdoa dalam nama Yesus. Engkau yang memberkati ya Tuhan. Untuk pembangunan tahap 2 ini kami berdoa dalam nama Yesus, biar berjalan dengan baik dan lancar Tuhan, tidak kurang suatu apapun ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa kepada Engkau ya Tuhan, untuk bangsa kami yang tercinta ini, bangsa Indonesia yang telah merayakan kemerdekaan yang ke-77 tahun Tuhan. Kiranya Engkau yang pimpin, Engkau yang menyertai, Engkau yang memberkati pemerintah kami yang ada sekarang ini Tuhan, dari yang tertinggi, tertengah sampai yang terendah sekalipun. Di dalam nama Yesus, kedamaian, ketentraman, kerukunan satu dan lain, Engkau yang memberkati ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa siap-siap gereja yang ada di Provinsi Banten dan sekitarnya. Engkau yang memberkati, biar banyak terobos-terobos yang datang Tuhan. Kuasa Engkau memberkati siap gereja ya Tuhan, hingga Tuhan Yesus Engkau memberkati semua siap gereja yang ada di Banten ini Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk sidang Engkau kita raya ini ya Tuhan. Kiranya Engkau yang beri terbaik ya Tuhan. Engkau memberkati ya Tuhan siap kegiatannya Tuhan. Engkau yang menolong, Engkau yang melindungi, menjaga ya Tuhan. Bahkan Engkau berkati hamba-Mu yang melayani di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Sekarang kami akan pulang. Engkau ini kami, Engkau jahit kami yang dekat maupun kami yang jauh, berkendaraan maupun berjalan kaki. Kami berdoa dalam nama Yesus, perlindungan daripada Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan kami akan berdoa. Haleluya. Amin. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, dan memperluas daerahku.
karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada memberi damai sejahtera. Sidang jemaat telah dikasih Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan bersama dengan Allah Roh Kudus menyertai kita sekarang hari ini. Tuhan datang kali kedua menjemput kita dengan penuh sukacita. Mari kita katakan bersama.